Selamat pagi adik-adik kelas 12, baik kelas 12 Ibu, 12 Mia. Salam sehat buat kita semua ya. Baiklah, materi kita akan lanjutkan dengan sel elektrokimia. Nah, dalam sel elektrokimia berlangsung suatu proses elektrokimia, yaitu suatu proses reaksi kimia menghasilkan arus listrik atau sebaliknya arus listrik menyebabkan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses ekstraksi dan pemurnian logam, emas, perak, dan aluminium, penyepuhan logam, dan yang sangat penting adalah pemanfaatan sel elektrokimia pada berbagai alat elektronik. Contoh kita lihat sel elektrokimia yang banyak digunakan pada peralatan elektronik, yaitu baterai dan akumulator atau aki. Itu contoh sel elektrokimia yang banyak digunakan pada peralatan elektronik. Nah, berdasarkan reaksinya, sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah reaksi kimia yang bersifat spontan dan menghasilkan arus listrik. Katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Contoh penggunaan baterai dan aki. Yang kedua, sel elektrolisis, yaitu arus listrik menyebabkan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Katoda merupakan kutub negatif sedangkan anoda kutub positif. Contoh penyepuhan, pemurnian logam dalam pertambangan dan penyetruman aki. Berikut kita lihat sel volta atau sel galvani. Volta berhasil merancang alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, rangkaian alat yang menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia itu selanjutnya disebut sel volta. Ya. Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya. Jadi reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik tersebut hanya terjadi pada reaksi redoks yang berlangsung spontan. Berikut kita lihat tentang katoda. Yang pertama dan yang kedua adalah anoda. Nah, reaksi redoks yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu kita lihat di situ reaksi oksidasi atau disebut anoda. Zn padat terurai menjadi Zn2 plus larutan tambah 2 elektron negatif. Sedangkan reaksi reduksi atau disebut katoda, Cu2 plus larutan tambah 2 elektron negatif terbentuk Cu padat. Sehingga reaksi selnya setelah dijumlahkan Zn padat tambah Cu2 plus larutan menghasilkan Zn2 plus larutan tambah Cu padat. Nah, penulisan reaksi sel tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk lambang sel berikut. Kita lihat Zn padat, garis Zn2 plus larutan, garis 2 di tengah Cu2 plus larutan, garis Cu padat. Nah, reaksi oksidasi di ruas kiri atau disebut anoda dan reaksi reduksi di ruas kanan atau disebut katoda. Keduanya dipisahkan oleh jembatan garam. Nah, atau kita lihat tanda garis 2. Itu yang disebut dengan jembatan garam. Jadi dipisahkan oleh jembatan garam. Nah, jembatan garam ini berfungsi menyeimbangkan muatan masing-masing larutan. Sekali lagi, dua garis yang di tengah itu yang disebut dengan jembatan garam. Ya. Kemudian
Menurut perjanjian, setiap unsur yang mengalami reaksi reduksi dengan hidrogen atau hidrogen mengalami oksidasi, potensial reduksi unsur tersebut diberi tanda positif. Lihat contoh Cu2 plus tambah 2 elektron, terbentuk Cu, E0 sama dengan positif 0,34 volt. Hg2 positif tambah 2 elektron negatif, terbentuk Hg E0 sama dengan positif 0,62 volt. Kita boleh lihat yang berikut adalah tabel 21 tentang potensial reduksi elektroda beberapa logam. Nah, jadi perhitungan harga potensial sel dari sel volta pada percobaan 22 adalah Cu2 plus tambah 2 elektron negatif, terbentuk Cu padat, E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Set N terurai menjadi set N2 plus tambah 2 elektron negatif, E0-nya sama dengan positif 0,78 volt, sehingga dijumlahkan Cu2 plus tambah set N menghasilkan Cu tambah set N2 plus. N0 selnya sama dengan positif 1,10 volt atau 1,10 volt. Jadi elektronnya di situ hilang setelah dijumlahkan, atau dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus E0 sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda, atau E-sel sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Nah, E0 reduksi sama dengan potensial reduksi zat yang mengalami reduksi, E0 oksidasi sama dengan potensial reduksi zat yang mengalami oksidasi. Berdasarkan reaksi sel volta pada percobaan 22, Cu bertindak sebagai katoda sedangkan set N bertindak sebagai anoda. Ya. Sehingga E-sel sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. E0 sel sama dengan E0 Cu2 plus, Cu kurang E0 set N2 plus, set N sama dengan dalam kurung positif 0,34 kurang kali negatif 0,76 volt, sehingga sama dengan positif 101,10 volt. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal, diketahui Fe2 plus tambah 2 elektron negatif terbentuk Fe. E0 sama dengan negatif 0,44 volt. Ag positif tambah elektron negatif terbentuk Ag, sehingga E0 sama dengan positif 0,80 volt. Tentukan reaksi sel dan harga potensial selnya. Tuliskan juga reaksinya dalam bentuk lambang. Nah, penyelesaiannya kita lihat unsur yang memiliki potensial reduksi yang lebih positif adalah Ag, sehingga Ag mengalami reduksi. Sedangkan unsur yang memiliki potensial reduksi lebih negatif adalah Fe, sehingga Fe mengalami oksidasi. Jadi harga potensial elektroda tidak dikalikan dengan koefisien, sehingga reaksi sel, kita lihat reaksi sel 2Ag tambah Fe, semua yang di sebelah arah panah dulu dijumlahkan, kemudian menghasilkan 2Ag tambah Fe2 plus, sehingga E0 sel adalah positif 1,24 volt. Kemudian lambang sel Fe padat garis Fe2 plus larutan jembatan garam, Ag plus larutan garis Ag padat.
sehingga enol sel positif 1,24 volt. Itulah contoh soal. Berikut yang kedua, cara praktis menentukan kespontanan reaksi redoks. Cara menentukan kespontanan reaksi redoks yang sudah Anda pelajari sebenarnya cukup sederhana. Kespontanan reaksi redoks tersebut ditentukan dari tanda potensial sel, yaitu potensial sel positif berarti reaksi berlangsung spontan, dan potensial sel negatif berarti reaksi tidak berlangsung. Namun penggunaan cara tersebut masih memerlukan perhitungan, sedangkan cara berikut ini tidak memerlukan perhitungan tertentu. Jadi ada dua cara menentukan kespontanan reaksi tanpa perhitungan, yaitu A. Menentukan zat yang mengalami reaksi reduksi. Ya, kita lihat contoh. Diketahui E0 Ag 2 positif, Ag positif 0,80 volt. E0 Cu2 positif, garis Cu sama dengan positif 0,34 volt. Apakah reaksi Cu2 plus tambah 2 Ag menghasilkan Cu tambah 2 Ag positif berlangsung spontan? Kita lihat penjelasannya. Perhatikan bahwa zat yang mengalami reaksi reduksi adalah Cu dan E0 Cu adalah E negatif. Oleh karena itu reaksi tidak berlangsung, tidak spontan. Yang berikut cara pendesakan deret volta. Nah, cara pendesakan deret volta. Deret volta merupakan urutan unsur-unsur yang disusun berdasarkan data potensial reduksi. Berikut beberapa unsur yang dapat dihafal berdasarkan urutan potensial reduksinya. Mulai dari unsur Li sampai dengan Au. Anda dapat mengingat urutan unsur tersebut dengan mudah menggunakan jembatan pengingat sebagai berikut. Li lihat, K kalau, Ba bapak, kaisar, Na nanti, Mg meninggal, Al alam, Mn mana, Zn zaman, Firaun Fe, Nabi Sulaiman Sn, pemberantas Pb buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, Au. Itu ya, cara menghafal dengan menggunakan jembatan pengingat. Lihat, kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Firaun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, Au. Ya, itu adalah jembatan pengingat mulai dari unsur Li sampai dengan Au. Nah, reaksi tersebut berlangsung spontan jika L sebagai logam bebas atau ciri S sama dengan solid terletak di sebelah kiri logam M sebagai ion dalam larutan atau ciri larutan sama dengan aqua. Jadi reaksi disebut pendesakan karena logam bebas di sebelah kiri mampu mendesak atau mereduksi logam di sebelah kanannya. Nah, hal ini terjadi karena dalam deret volta urutan potensial reduksi makin ke kiri makin kecil sehingga sifat pereduksi makin kuat atau logam makin reaktif atau makin mudah mengalami oksidasi. Ya. Jadi menurut Anda bagaimana dengan sifat pengoksidasi unsur tersebut dari kiri ke kanan dalam deret volta? Nah, logam bebas yang reaktif atau di sebelah kiri mampu mendesak logam yang kurang reaktif
atau di sebelah kanannya. Ingat, logam yang terletak paling kanan yaitu Au, emas, merupakan logam mulia yang tidak reaktif. Kita lihat contoh reaksi pendesakan logam yang bersifat spontan, yaitu reaksi antara logam seng dan ion Cu2+. Seng terletak di sebelah kiri Cu dalam deret volta sehingga seng mampu mereduksi Cu2+ menjadi Cu yang mengendap di permukaan logam seng. Jadi reaksi yang berlangsung yaitu CuSO4 larutan tambah Zn padat menghasilkan Cu padat tambah ZnSO4 larutan. Nah, mekanisme reaksi pendesakan ion Cu2+ oleh seng tersebut dapat Anda perhatikan pada gambar 210. Nah, sekarang ada contoh soal. Tentukan reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak. Nah, kita lihat reaksi pertama. Reaksi berlangsung spontan karena Fe terletak di sebelah kiri Ni. Kembali lagi lihat di jembatan pengingat tadi ya. Reaksi berlangsung spontan karena Fe terletak di sebelah kiri Ni. Itu reaksi pertama. Reaksi yang kedua, reaksi berlangsung spontan karena Al di sebelah kiri Zn. Yang ketiga, reaksi tidak dapat berlangsung karena Ag di sebelah kanan Fe. Yang keempat, reaksi tidak dapat berlangsung karena Ni di sebelah kanan Mg. Yang kelima, reaksi berlangsung spontan karena Cu di sebelah kiri Ag. Yang keenam, reaksi tidak dapat berlangsung karena Ag terletak di sebelah kanan Pb. Nah, sekarang ada tugas buat Anda. Di situ tertulis pelatihan tentukan reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak, dapat berlangsung atau tidak spontan. Jadi sampai saja reaksi kelima ya, 1 sampai 5 yang Anda jawab apakah berlangsung spontan atau tidak dapat berlangsung. Itu sudah ada contoh di atas ya, sudah ada contoh tadi, contoh soal. Jadi silakan Anda membuat tugas ini 1 sampai 5. Di sini kan reaksinya ada 1 sampai 10. Jadi yang diambil dulu 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir kegunaan sel volta. Ya. Kegunaan sel volta yang pertama adalah baterai biasa atau sel kering. Kemudian yang kedua baterai alkali. Baterai alkali, yang ketiga baterai perak oksida, yang keempat baterai nikel kadmium, yang kelima sel aki. Ya. Itu diantaranya kegunaan-kegunaan sel volta. Silakan saja dibaca kegunaan sel volta ya. Jadi ada beberapa kegunaan di situ. Jangan lupa tugas Anda menjawab ada 5 reaksi apakah berlangsung spontan atau tidak dapat berlangsung. Dan caranya lihat di jembatan pengingat. Oleh sebab itu Anda harus hafal ya jembatan pengingat ini. Terima Tuhan memberkati kita semua.